Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Jadi perbuatan sebaik apapun yang kita lakukan, kalau kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semuanya sia-sia. Kenapa? Karena upah hanya ada di dalam Yesus. Karena Dia yang akan datang. Tapi orang sebaik apapun, dia tidak akan pernah bisa menerima upah selain dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan datang membawa upahnya dan diberikan kepada kita. Dan upah itu kita terima sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ada dalam dunia. Itu sebabnya dalam penghakiman bukan dosa lagi yang dihakimi, perbuatan kita yang dihakimi. Upah yang akan kita terima sesuai dengan apa yang kita buat selama ada dalam dunia. Kalau kamu rajin berbuat baik, maka itu akan tercatat semua di surga. Kalau kamu mementingkan dirimu sendiri, itu kamu hanya nikmati dalam dunia. Kamu memperkaya dirimu sendiri, kamu hanya nikmati dalam dunia, tetapi tidak ada di dalam surga. Itu bedanya, saudara. Karena Tuhan memberikan upah sesuai dengan perbuatan kita. Kita diselamatkan karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Itu sudah pasti. Tetapi upah tergantung perbuatan kita di dunia. Untuk lebih menguatkan dalam 2 Korintus 5:10 berkata, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kalau motivasi kita untuk diri kita dan terus kita melakukan kejahatan, kita pun menerima upah yang setimpal. Kalau kita terus bermotivasi untuk melakukan kebaikan selama kita dalam dunia ini, maka kita pun menerima upah sesuai dengan apa yang kita. Matius 5:19 berkata, karena itu siapa yang menegakkan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki di tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi ada level, ada rendah, ada mungkin menengah, ada tinggi. Jadi level kita itu berbeda. Saya tidak tahu saudara levelnya di mana. Saya tidak berhak untuk menentukan semuanya. Hanya Tuhan yang berhak, karena Dia adalah hakim yang tahu segala-galanya, yang bisa menghitung segala dosa kita, perbuatan kita, kebaikan kita maupun kejahatan kita. Hanya Dia yang bisa menghitung. Matius 10:42 berkata, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya dari padanya. Murid Yesus, yaitu termasuk hamba-hamba Tuhan dengan jemaat, itu sama upahnya ketika dia saling mengasihi. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja, tetapi itu dengan tulus, dengan ikhlas, betul-betul menolong, bukan motivasi menuntut imbalan dan sebagainya. Ya, kalau kita menuntut imbalan, kita terima dalam dunia. Kalau kita memberi sesuatu dan tidak mengharapkan imbalan, kita terima di surga. Itu sebabnya kasih Tuhan itu berbeda dengan motivasi manusia. Kalau kasih Tuhan, Dia mengasihi kita karena kita tidak mampu membalasnya. Itulah yang harus kita terapkan. Kita mengasihi siapa saja karena Dia tidak mampu membalasnya. Jangan pikirkan soal kelemahan, soal miskin, karena malas, karena ini, karena itu. Banyak orang berpikir seperti itu. Itu bukan kasih. Mengasihi orang tanpa syarat, tidak ada masalah. Itulah kasih. Dan kita akan terima semua upah kita di surga. Kenapa saya berani berkata demikian? Karena itu janji Tuhan, bukan janji saya, tetapi itu janji dalam firman Tuhan. Yang teruslah berbuat baik, apa yang Tuhan tanamkan, Roh Kudus bicarakan dalam diri, dalam pikiran saudara, lakukan itu. Karena itu yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia adalah pendeta, Dia adalah hamba Tuhan, Dia adalah gembala, Dia adalah majelis. Upah kita sama kalau kamu mengasihi Dia dengan tulus. Mungkin kita berbeda profesi, berbeda tugas, tetapi sama upah kita. Jangan kecil hati, semua sama di hadapan Tuhan kalau kita bermotivasi yang benar. 2 Korintus 9:6 berkata, camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ada tabur tuai. Ya, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak, baik di dalam dunia maupun di surga. Kalau kita menabur khusus untuk mementingkan dunia ini selama ada dalam dunia, kamu menabur banyak, menabur benih misalnya. Kalau kami di sana benih padi, kita tabur banyak 10 liter itu akan menghasilkan lebih banyak. Menabur 20 liter itu menghasilkan lebih banyak. Tapi kalau kami hanya menabur 1 liter, maka itu menghasilkan sedikit juga di dalam dunia. Dan sama dengan prinsip di hadapan Tuhan. Kalau kita menabur banyak, artinya dalam perbuatan, ya, ini perlu dipisahkan.
Itu dalam perbuatan dengan motivasi untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan berarti tidak menuntut imbalan. Selama kamu berbuat baik, sesuai dengan sebanyak-banyaknya kamu berbuat baik, itu yang akan kamu terima di sini.